Rani selalu percaya bahwa pengorbanan suaminya yang bekerja jauh di Kalimantan adalah demi masa depan mereka berdua. Namun di balik itu semua, hidup yang ia jalani justru penuh tekanan. Ia diperlakukan seperti pembantu di rumah sendiri, menahan semuanya dalam diam demi menjaga hati suaminya. Sampai akhirnya hari itu tiba, saat suaminya pulang dan melihat langsung keadaan yang selama ini ia sembunyikan. Bukan rindu yang muncul pertama kali, tapi keterkejutan yang berubah menjadi keputusan besar yang mengubah segalanya. Kamu yang lagi nonton ini asal dari kota mana? Tulis di komentar ya, biar kita bisa saling kenal lebih dekat. Sejak Bika berangkat bekerja di Kalimantan, Rani tinggal di rumah keluarga suaminya dengan harapan bisa menjaga hubungan baik, sekaligus menunggu kepulangan dengan penuh kesabaran. Rumah itu cukup besar dan ramai, namun entah mengapa, Rani tidak pernah benar-benar merasa menjadi bagian di dalamnya. Hari-harinya berjalan dengan ritme yang sama. Bangun lebih pagi dari semua orang, menyiapkan kebutuhan rumah, lalu melanjutkan pekerjaan lain tanpa henti. Tidak ada yang secara langsung memaksanya, tetapi seolah semua mata tertuju padanya untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Awalnya, Rani menganggap semua ini sebagai bentuk tanggung jawab. Ia ingin menjadi menantu yang baik, yang bisa membantu keluarga suaminya selama Dika tidak ada. Ia menahan rasa lelahnya, berpikir bahwa semua ini hanya sementara. Namun seiring waktu berjalan, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Cara orang-orang di rumah itu berbicara padanya terasa semakin datar, tanpa kehangatan. Ia jarang diajak duduk bersama, apalagi diajak berbincang ringan seperti keluarga pada umumnya. Di malam hari, saat suasana mulai sepi, Rani sering duduk sendirian di dapur atau di dekat jendela kamar. Ia membuka ponselnya, membaca pesan dari Dika yang selalu berusaha menenangkan dan memberi semangat. Kata-kata itu membuatnya tersenyum, tetapi juga menyisakan rasa yang sulit dijelaskan. Ia ingin jujur, ingin menceritakan semuanya, tetapi ia memilih untuk diam. Ia tidak ingin membuat Dika khawatir dari jauh. Rani mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Ia berpikir bahwa selama ia bertahan, semuanya akan kembali seperti yang ia harapkan saat Dika pulang nanti. Namun di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa rumah yang ia tempati sekarang bukan lagi tempat untuk beristirahat, melainkan tempat di mana ia harus terus bertahan tanpa benar-benar merasa dimiliki. Perasaan tidak benar-benar dimiliki itu perlahan berubah menjadi rutinitas yang harus Rani jalani setiap hari, tanpa banyak pilihan. Sejak pagi buta, ia sudah berada di dapur, menyiapkan sarapan untuk seluruh penghuni rumah. Setelah itu, ia melanjutkan dengan mencuci pakaian, membersihkan setiap sudut ruangan, lalu kembali ke dapur untuk menyiapkan makan siang. Semua dilakukan berulang tanpa jeda yang cukup, seolah waktunya hanya diisi dengan kewajiban yang tidak pernah selesai. Tidak ada yang secara terang-terangan menyuruh, tetapi setiap pekerjaan seakan otomatis menjadi tanggung jawabnya. Jika ada yang terlewat sedikit saja, ia akan langsung merasa bersalah, meskipun tidak ada yang benar-benar menegur dengan jelas. Tatapan dan sikap diam dari orang-orang di rumah itu sudah cukup membuatnya mengerti bahwa ia harus melakukan semuanya dengan sempurna. Rani jarang memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Bahkan untuk duduk sejenak tanpa melakukan apapun terasa seperti sesuatu yang tidak pantas ia lakukan. Ia sering memilih tetap bergerak, karena saat ia berhenti, justru rasa lelah itu datang lebih terasa. Di tengah kesibukannya, ia mulai kehilangan momen-momen kecil yang dulu pernah ia nikmati, seperti sekadar minum teh dengan tenang atau membaca sesuatu untuk dirinya sendiri. Sesekali ia melihat keluarga di rumah itu duduk santai, berbincang atau menonton televisi. Rani tidak pernah ikut bergabung, bukan karena tidak ingin, tetapi karena ia merasa bukan tempatnya. Ia lebih sering berdiri di kejauhan, memastikan semuanya tetap berjalan tanpa gangguan. Saat malam tiba, tubuhnya terasa sangat lelah, tetapi pikirannya tidak bisa langsung beristirahat. Ia berbaring dengan perasaan kosong, mencoba memejamkan mata sambil berharap esok hari akan terasa sedikit lebih ringan. Namun semakin hari, Rani mulai menyadari bahwa kelelahan yang ia rasakan bukan hanya dari pekerjaan yang ia lakukan, tetapi dari perasaan bahwa semua yang ia jalani tidak pernah benar-benar dihargai seperti seharusnya. Perasaan tidak pernah benar-benar dihargai itu semakin terasa ketika Rani mencoba mengisi kekosongan hatinya dengan mengingat sosok yang paling ia rindukan. Di tengah semua kesibukan dan kelelahan, hanya satu hal yang selalu ia tunggu,
pesan dari Dika. Setiap notifikasi yang masuk membuatnya sedikit lebih hidup. Seolah ada bagian dari dirinya yang kembali utuh, meskipun hanya lewat kata-kata singkat. Dika selalu menanyakan kabarnya dengan perhatian yang tulus. Ia bercerita tentang pekerjaannya di Kalimantan, tentang lelahnya bekerja di lapangan, tetapi tetap menyempatkan diri untuk memberi semangat kepada Rani. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk membuat Rani bertahan. Ia membaca setiap pesan berulang kali, mencoba merasakan kehadiran suaminya dari kejauhan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang terus ia pendam. Setiap kali Dika bertanya apakah ia baik-baik saja, Rani selalu menjawab dengan kata yang sama, baik. Ia tidak pernah benar-benar menceritakan apa yang ia alami di rumah itu. Bukan karena ia tidak ingin jujur, tetapi karena ia tidak ingin menjadi beban bagi Dika yang sudah bekerja keras jauh dari rumah. Kadang, saat malam terasa lebih sunyi dari biasanya, Rani membuka kembali foto-foto lama mereka. Ia mengingat bagaimana dulu mereka berbincang tanpa beban, tertawa bersama dan merencanakan masa depan dengan penuh harapan. Kenangan itu terasa hangat, tetapi juga menyisakan rasa yang sulit dijelaskan. Rani merindukan bukan hanya kehadiran Dika, tetapi juga kehidupan yang dulu terasa lebih ringan. Ia ingin kembali menjadi dirinya yang dulu, yang bisa tersenyum tanpa harus menahan banyak hal di dalam hati. Namun untuk saat ini, ia hanya bisa bertahan dengan rindu yang ia simpan sendiri. Ia berharap suatu hari nanti, semua yang ia pendam akan menemukan jawabannya saat Dika benar-benar kembali dan melihat sendiri apa yang selama ini tidak pernah ia ceritakan. Jawaban yang selama ini ia tunggu itu belum datang, tetapi perlahan Rani mulai merasakan perubahan yang semakin jelas dalam kesehariannya. Apa yang awalnya hanya sebatas membantu, kini berubah menjadi tuntutan yang tidak pernah diucapkan secara langsung, tetapi selalu diharapkan untuk dilakukan tanpa alasan. Pagi itu, saat Rani baru saja selesai menyiapkan sarapan, ibu mertuanya meminta ia segera membereskan halaman yang terlihat sedikit kotor. Permintaan itu disampaikan dengan nada yang biasa, tetapi tanpa memberi waktu bagi Rani untuk beristirahat sejenak. Ia hanya mengangguk, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa banyak berpikir. Hal seperti itu semakin sering terjadi. Setiap selesai satu pekerjaan, selalu ada hal lain yang harus ia lakukan. Tidak ada jeda, tidak ada waktu untuk sekadar duduk tanpa merasa bersalah. Bahkan ketika ia mencoba berhenti sejenak, selalu ada rasa tidak nyaman yang muncul, seolah ia sedang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Rani mulai menyadari bahwa dirinya tidak lagi diperlakukan sebagai bagian dari keluarga yang setara. Ia lebih sering dipanggil saat ada pekerjaan, tetapi jarang dilibatkan saat ada percakapan santai. Ia tidak lagi dianggap sebagai seseorang yang perlu diajak berbagi, melainkan sebagai orang yang harus selalu siap membantu. Yang membuatnya semakin sulit adalah bagaimana semua itu terjadi tanpa ada kata-kata yang jelas. Tidak ada perintah yang terdengar keras, tidak ada sikap yang terlihat mencolok. Namun, dari cara mereka memperlakukannya, Rani bisa merasakan perubahan itu dengan sangat nyata. Ia mencoba memahami keadaan, mencoba tetap berpikir positif, bahwa mungkin ini hanya fase sementara. Namun di dalam hatinya, ada perasaan yang mulai tumbuh, bahwa apa yang ia jalani sekarang bukan lagi sekadar membantu, tetapi telah berubah menjadi sesuatu yang perlahan menghilangkan batas antara kewajiban dan keadilan. Dan di titik itu, Rani mulai menyadari bahwa jika ia terus membiarkan semuanya berjalan seperti ini, maka perlakuan tersebut akan semakin dianggap wajar, meskipun sebenarnya tidak pernah benar-benar adil untuknya. Perlakuan yang dianggap wajar itu semakin hari semakin membentuk kenyataan yang sulit Rani terima sepenuhnya. Apapun yang ia lakukan, rasanya selalu ada yang kurang di mata orang lain. Jika ia membersihkan rumah, masih dianggap belum rapi. Jika memasak, rasanya dianggap biasa saja. Tidak pernah ada kalimat sederhana yang membuatnya merasa dihargai. Rani mulai merasa dirinya tidak pernah cukup. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Ia mencoba memperbaiki cara kerjanya, mencoba lebih teliti, lebih cepat, lebih sigap dalam melakukan segala hal. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada perubahan dalam cara orang-orang di rumah itu memperlakukannya. Suatu siang saat ia menyajikan makan, ibu mertuanya hanya melihat sekilas, lalu berkata bahwa rasanya kurang sesuai. Kalimat itu diucapkan tanpa emosi, tetapi cukup membuat Rani terdiam. Ia tidak membalas, hanya mengangguk dan kembali ke dapur. Di sana, ia berdiri sejenak, mencoba menahan perasaan yang mulai sulit ia kendalikan. Ia mulai bertanya dalam hati,
Apakah benar semua ini karena dirinya yang kurang baik? Ataukah memang apapun yang ia lakukan tidak akan pernah dianggap cukup? Pertanyaan itu terus berulang, membuat kepercayaan dirinya perlahan memudar. Rani tidak lagi melihat dirinya seperti dulu. Ia menjadi lebih hati-hati dalam setiap langkah, takut melakukan kesalahan kecil yang sebenarnya tidak terlalu berarti. Ia bahkan mulai ragu untuk mengambil keputusan sederhana, karena khawatir akan dianggap tidak tepat. Namun di balik semua itu, ada bagian kecil dalam dirinya yang mulai menyadari sesuatu, bahwa mungkin masalahnya bukan pada dirinya sepenuhnya, tetapi pada bagaimana ia diperlakukan selama ini. Meski begitu, ia belum memiliki keberanian untuk melawan atau menyuarakan apa yang ia rasakan. Ia masih memilih diam, bukan karena tidak ingin berubah, tetapi karena ia belum tahu bagaimana caranya keluar dari situasi yang membuatnya merasa tidak pernah cukup, meskipun ia sudah memberikan segalanya. Perasaan tidak pernah cukup itu perlahan membuat Rani menyadari bahwa ada hal lain yang ikut hilang tanpa ia sadari. Haknya sebagai seseorang dalam rumah tersebut. Ia tidak hanya kehilangan penghargaan, tetapi juga ruang untuk dirinya sendiri. Segala sesuatu yang ia lakukan seolah sudah ditentukan, tanpa pernah benar-benar memberinya kesempatan untuk memilih. Untuk hal-hal kecil seperti membeli kebutuhan pribadi, Rani harus berpikir berkali-kali. Ia tidak memiliki kendali atas uang, bahkan untuk sekedar membeli sesuatu yang ia butuhkan, ia harus menunggu atau meminta dengan cara yang sangat hati-hati. Ia tidak ingin terlihat seperti menyulitkan, meskipun sebenarnya itu adalah hal yang seharusnya wajar. Suatu hari, Rani merasa perlu membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Ia memberanikan diri menyampaikan keinginannya kepada ibu mertuanya. Permintaan itu disampaikan dengan suara pelan, penuh pertimbangan. Namun respons yang ia terima membuatnya kembali terdiam. Ia hanya diberi jawaban singkat yang membuatnya merasa bahwa kebutuhannya bukan hal yang penting. Sejak saat itu, Rani mulai menahan diri. Ia lebih memilih tidak meminta apapun, bahkan ketika ia benar-benar membutuhkan. Ia mencoba beradaptasi dengan keadaan, meskipun di dalam hatinya ada perasaan yang semakin berat. Ia tidak lagi merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Segala sesuatu terasa diatur, tanpa benar-benar melibatkannya sebagai seseorang yang memiliki hak untuk menentukan pilihan. Bahkan untuk sekadar beristirahat pun, ia harus memastikan bahwa semua pekerjaan sudah selesai terlebih dahulu. Dalam diamnya, Rani mulai menyadari bahwa apa yang ia alami bukan lagi sekadar kelelahan atau kesalahpahaman. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah kondisi di mana dirinya tidak lagi diperlakukan sebagai individu yang utuh. Dan dari kesadaran itu, perlahan muncul pertanyaan yang tidak bisa ia abaikan lagi. Apakah ia akan terus menjalani semua ini tanpa perubahan? Atau suatu hari nanti ia harus berani mengambil kembali hak yang selama ini hilang dari dirinya? Pertanyaan tentang mengambil kembali haknya itu terus terngiang di pikiran Rani, seolah tidak ingin hilang begitu saja. Ia mulai melihat dirinya dari sudut pandang yang berbeda. Selama ini, ia hanya fokus pada bagaimana bertahan dan menyesuaikan diri, tanpa pernah benar-benar memikirkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Hari itu, saat ia sedang merapikan ruang tengah, ia berhenti sejenak. Tangannya masih memegang kain lap, tetapi pikirannya melayang jauh. Ia mengingat kembali bagaimana hidupnya sebelum semua ini terjadi. Bagaimana ia bisa tertawa lebih lepas, berbicara tanpa ragu, dan merasa memiliki kendali atas dirinya sendiri. Sekarang, semua itu terasa berubah. Ia menjadi lebih diam, lebih berhati-hati, bahkan untuk hal-hal kecil. Ia tidak lagi bertanya atau menyampaikan pendapat karena terbiasa merasa bahwa suaranya tidak terlalu penting. Kesadaran itu datang perlahan, tetapi terasa sangat nyata. Rani mulai memahami bahwa keadaan ini bukan hanya tentang pekerjaan rumah atau kelelahan fisik. Ini tentang bagaimana ia diposisikan, bagaimana ia diperlakukan, dan bagaimana ia sendiri membiarkan semuanya berlangsung tanpa pernah mencoba mengubahnya. Namun di saat yang sama, muncul juga keraguan. Ia bertanya dalam hati, apakah ia benar-benar mampu melakukan sesuatu? Apakah ia punya pilihan lain selain tetap bertahan seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya merasa terjebak di antara keinginan untuk berubah dan ketakutan akan konsekuensi yang mungkin muncul. Rani menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia belum tahu langkah apa yang harus ia ambil, tetapi untuk pertama kalinya, ia mulai mengakui bahwa apa yang ia alami bukan hal yang wajar. Dan dari titik itu,
Kesadaran yang datang bukan lagi sekadar perasaan sesaat, tetapi awal dari perubahan cara pandangnya terhadap dirinya sendiri, bahwa ia bukan hanya seseorang yang harus bertahan, tetapi juga seseorang yang berhak untuk diperlakukan dengan layak. Kesadaran bahwa dirinya berhak diperlakukan dengan layak itu sebenarnya sudah cukup kuat, tetapi Rani masih memilih untuk tidak langsung bertindak. Ia berada di antara dua pilihan yang sama-sama sulit, bersuara dan berisiko memperkeruh keadaan, atau tetap diam dan melanjutkan semuanya seperti biasa. Setelah mempertimbangkan banyak hal, ia akhirnya memilih yang kedua, bukan karena ia tidak ingin berubah, tetapi karena ia masih memikirkan Dika. Ia tidak ingin suaminya pulang dalam keadaan menghadapi konflik yang besar di dalam rumah. Ia juga takut jika keputusannya untuk bersuara justru membuat hubungannya dengan keluarga suami semakin buruk. Pikiran-pikiran itu membuatnya menahan diri, meskipun hatinya sudah tidak lagi setenang dulu. Rani kembali menjalani hari-harinya seperti biasa, tetapi kali ini dengan kesadaran yang berbeda. Ia tidak lagi menganggap semua yang ia lakukan sebagai sesuatu yang sepenuhnya wajar. Ia mulai menyadari batas-batas yang selama ini terlewati, meskipun ia belum berani mengungkapkannya. Setiap kali ia merasa lelah, ia mencoba menguatkan dirinya sendiri. Ia mengatakan dalam hati bahwa ini hanya sementara, bahwa semua akan berubah saat Dika pulang manti. Harapan itu menjadi satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan. Namun di balik semua itu, ada perasaan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Diam yang ia pilih bukan lagi karena tidak tahu, tetapi karena ia sedang menunda sesuatu yang sebenarnya perlu dihadapi. Ia tahu bahwa semakin lama ia menunggu, semakin besar beban yang ia bawa. Malam itu, saat ia kembali duduk sendirian di kamarnya, Rani menatap ponselnya tanpa membuka apapun. Ia tidak lagi hanya merindukan Dika, tetapi juga merindukan dirinya sendiri, versi dirinya yang berani dan tidak takut untuk bersuara. Dan di dalam keheningan itu, ia mulai memahami bahwa diam memang bisa menjaga ketenangan sementara, tetapi tidak akan pernah benar-benar menyelesaikan apa yang selama ini ia rasakan. Perasaan bahwa diam tidak akan menyelesaikan apapun itu semakin terasa ketika beban yang Rani tanggung justru terus bertambah dari hari ke hari. Apa yang dulu sudah terasa berat, kini menjadi lebih melelahkan, seolah tidak ada batas yang jelas antara apa yang seharusnya ia lakukan dan apa yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawabnya. Pagi itu dimulai seperti biasa, tetapi dengan daftar pekerjaan yang lebih panjang. Selain tugas rumah yang rutin, Rani diminta membantu hal-hal lain yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Ia menerima semuanya tanpa banyak bertanya, meskipun di dalam hatinya mulai muncul kelelahan yang berbeda, bukan hanya fisik, tetapi juga perasaan. Ia mencoba tetap tenang, mengatur waktunya sebaik mungkin, agar semua bisa selesai. Namun, semakin ia berusaha, semakin ia merasa bahwa apapun yang ia lakukan tidak pernah cukup. Selalu ada tambahan pekerjaan yang muncul, seolah tidak pernah ada titik selesai. Di sela kesibukannya, Rani mulai merasakan tubuhnya lebih cepat lelah. Tangannya terasa berat, langkahnya tidak lagi seringan dulu. Namun ia tetap bergerak, karena berhenti bukan pilihan yang ia rasa aman. Ia tidak ingin menimbulkan kesan bahwa ia tidak mampu atau tidak mau membantu. Yang paling membuatnya merasa tertekan adalah ketika semua itu dilakukan tanpa adanya pengakuan. Tidak ada yang benar-benar melihat seberapa besar usaha yang ia lakukan. Semuanya dianggap sebagai hal yang biasa, seolah memang sudah seharusnya seperti itu. Rani mulai menyadari bahwa beban yang ia tanggung bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang bagaimana ia ditempatkan dalam kehidupan di rumah itu. Ia tidak lagi merasa memiliki peran yang jelas, selain sebagai seseorang yang harus selalu siap melakukan apapun. Dan di tengah semua itu, Rani mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi, bahwa jika ia terus membiarkan dirinya berada dalam keadaan seperti ini, maka beban itu tidak hanya akan bertambah, tetapi juga perlahan akan menghilangkan sisa kekuatan yang ia miliki untuk bertahan. Kekuatan untuk bertahan itu kini terasa semakin menipis. Tetapi Rani masih menggenggam satu hal yang belum ia lepaskan: harapan. Di tengah semua yang ia jalani, ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua ini akan berakhir saat Dika pulang. Harapan itu sederhana, tetapi menjadi satu-satunya alasan ia masih mampu bangun setiap pagi tanpa kehilangan arah. Hari-hari tetap berjalan dengan ritme yang sama, namun kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Rani tidak lagi hanya lelah secara fisik, tetapi juga mulai kehilangan semangat. Ia tetap melakukan semua pekerjaannya, tetapi tanpa perasaan yang sama seperti dulu. Semuanya terasa seperti kewajiban yang harus diselesaikan,
bukan sesuatu yang ia jalani dengan kesadaran penuh. Sesekali ia membayangkan bagaimana reaksi Dika saat melihatnya nanti. Apakah suaminya akan menyadari perubahan yang terjadi? Apakah semua yang ia pendam selama ini akhirnya akan terlihat tanpa perlu ia jelaskan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul, tetapi tidak pernah benar-benar terjawab. Di sisi lain, ia juga mulai merasa takut. Takut jika harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Takut jika semua yang ia bayangkan tidak terjadi seperti yang ia inginkan. Namun meskipun ada rasa ragu, ia tetap memilih untuk percaya. Malam itu, Rani kembali duduk di tempat biasanya, memandangi layar ponselnya yang gelap. Ia tidak membuka pesan apapun, hanya memegangnya seolah itu adalah satu-satunya penghubung dengan dunia luar yang ia rindukan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan dirinya sekali lagi. Ia tahu bahwa ia sudah berada di titik di mana ia tidak bisa terus bertahan tanpa arah. Namun sebelum ia mengambil langkah apapun, ia ingin menunggu satu hal, kepulangan Dika. Dan dalam diamnya, Rani mulai menyadari bahwa harapan yang ia pegang mungkin semakin tipis. Tetapi selama itu masih ada, ia akan terus bertahan, menunggu momen di mana semuanya akhirnya berubah. Momen di mana semuanya akhirnya berubah itu datang lebih cepat dari yang Rani bayangkan. Suatu pagi, Dika mengirim pesan singkat yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia akan pulang dalam beberapa hari. Pesan itu sederhana, tetapi dampaknya begitu besar bagi Rani. Ia membaca berkali-kali, mencoba memastikan bahwa itu benar. Sejak saat itu, suasana di dalam dirinya berubah. Ada rasa lega yang mulai muncul, bercampur dengan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia sudah menunggu momen ini begitu lama, tetapi kini ketika waktu itu benar-benar mendekat, ia justru merasa tidak sepenuhnya siap. Di rumah, kabar kepulangan Dika juga membawa perubahan suasana. Ibu mertuanya mulai terlihat lebih sibuk dari biasanya, menyiapkan berbagai hal untuk menyambut anaknya. Rani tetap membantu seperti biasa, tetapi kali ini pikirannya tidak fokus pada pekerjaan. Hari demi hari terasa berjalan lebih cepat. Setiap detik terasa seperti hitungan menuju sesuatu yang besar. Rani mulai memikirkan banyak hal. Apakah ia harus menceritakan semuanya? Ataukah ia cukup menunggu sampai Dika melihat sendiri keadaan yang sebenarnya? Saat hari yang ditunggu itu akhirnya tiba, Rani berdiri di depan pintu bersama keluarga lainnya. Ia melihat Dika turun dari kendaraan dengan wajah yang terlihat lelah, tetapi penuh semangat. Senyum langsung terlihat saat Dika melihat mereka. Momen itu terasa hangat, penuh rindu yang selama ini tertahan. Dika memeluk ibunya lebih dulu, lalu menoleh ke arah Rani. Tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat waktu terasa berhenti. Rani membalas pelukan itu dengan perasaan yang tidak utuh. Ia ingin merasa bahagia sepenuhnya, tetapi kenyataan yang ia jalani selama ini masih membayangi. Dan di tengah pertemuan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan itu, Rani menyadari bahwa kepulangan Dika bukan hanya tentang melepas rindu, tetapi tentang menghadapi kenyataan yang selama ini ia sembunyikan. Kenyataan yang selama ini tersembunyi itu mulai terlihat jelas di mata Dika sejak hari pertama ia kembali ke rumah. Awalnya ia hanya merasakan ada sesuatu yang berbeda, tetapi belum bisa menjelaskannya dengan pasti. Namun semakin ia memperhatikan, semakin kuat perasaan itu muncul. Dika melihat Rani dari kejauhan saat pagi hari. Ia terkejut melihat istrinya sudah sibuk sejak sangat pagi, bergerak tanpa henti dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Wajah Rani terlihat lebih pucat, tubuhnya lebih kurus, dan cara ia bergerak menunjukkan kelelahan yang tidak biasa. Apa yang ia lihat tidak sesuai dengan bayangannya selama ini. Dalam pikirannya, Rani seharusnya hidup dengan cukup, bahkan nyaman, karena ia selalu bekerja keras dan memastikan kebutuhan rumah terpenuhi. Namun kenyataan yang ada di depannya justru berbeda. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Rani berbicara yang lebih pelan, sikapnya yang cenderung menghindar, dan bagaimana ia tidak pernah benar-benar duduk santai bersama yang lain. Semua itu membuat Dika merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat makan bersama, Dika mencoba mengamati lebih dekat. Ia melihat Rani lebih banyak diam, hanya berbicara seperlunya. Ia juga menyadari bahwa Rani sering berdiri lebih lama di dapur dibandingkan duduk bersama mereka. Hal itu terasa janggal baginya. Di sisi lain, ia melihat keluarganya menjalani hari dengan cukup santai. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Justru semuanya terlihat normal, seolah tidak ada perbedaan apapun. Perbandingan itu membuat Dika semakin tidak tenang.
Ia mulai merasakan bahwa selama ini ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Ia tidak langsung bertanya, tetapi ia menyimpan semua pengamatan itu dalam pikirannya. Dan di titik itu, Dika mulai menyadari bahwa kepulangannya bukan hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga membuka mata terhadap sesuatu yang selama ini tersembunyi. Sebuah kenyataan yang tidak pernah ia lihat dari jauh, tetapi kini berdiri jelas di hadapannya. Kenyataan yang kini berdiri jelas di hadapannya membuat Dika tidak bisa lagi mengabaikan apa yang ia lihat. Ia mulai memikirkan semua dengan lebih serius, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi selama ia tidak berada di rumah. Perasaan tidak tenang itu terus mengganggunya, mendorongnya untuk mencari jawaban. Suatu sore, Dika mendekati Rani yang sedang merapikan dapur. Ia memulai percakapan dengan santai, menanyakan bagaimana kesehariannya selama ini. Rani menjawab seperti biasa, singkat dan terdengar biasa saja. Namun justru itu yang membuat Dika semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak diungkapkan. Ia mencoba bertanya lebih dalam, tetapi dengan cara yang hati-hati. Ia tidak ingin membuat Rani merasa terpojok. Namun setiap pertanyaan yang ia ajukan selalu dijawab dengan kalimat yang sederhana, tanpa penjelasan panjang. Rani tetap tersenyum, tetapi matanya tidak sepenuhnya menunjukkan hal yang sama. Dika kemudian mengalihkan pertanyaannya kepada ibunya. Ia ingin melihat apakah jawaban yang ia dapatkan akan sama. Ibu mertuanya menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa semuanya berjalan baik dan Rani membantu dengan sangat baik di rumah. Jawaban itu terdengar normal, tetapi tidak menjelaskan apa yang sebenarnya ingin Dika ketahui. Perbedaan antara apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar semakin membuatnya bingung. Ia merasa seperti berada di antara dua kenyataan yang berbeda. Di satu sisi, ia melihat kondisi Rani yang tidak seperti yang ia bayangkan. Di sisi lain, semua orang seolah mengatakan bahwa tidak ada masalah. Malam itu, Dika duduk sendirian, mencoba menyusun semua yang ia rasakan. Ia tidak ingin langsung mengambil kesimpulan, tetapi ia juga tidak bisa terus mengabaikan perasaan yang muncul. Sementara itu, Rani menyadari perubahan sikap Dika. Ia tahu bahwa suaminya mulai melihat sesuatu. Hal itu membuat hatinya semakin gelisah, karena ia tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan itu suatu saat akan mengarah pada kebenaran yang selama ini ia simpan. Dan di tengah situasi yang semakin mengarah itu, Dika mulai memahami bahwa ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan jawaban yang diberikan, tetapi harus menemukan sendiri apa yang sebenarnya terjadi di balik semua yang terlihat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua yang terlihat itu akhirnya mulai terbuka dengan cara yang tidak bisa lagi dihindari. Suatu malam, ketika suasana rumah cukup tenang, Dika melihat Rani masih berada di dapur sendirian, membereskan sisa pekerjaan yang seharusnya sudah selesai sejak tadi. Pemandangan itu membuatnya berhenti sejenak, memperhatikan lebih lama dari biasanya. Ia mendekat tanpa banyak bicara. Dari jarak dekat, ia bisa melihat dengan jelas bagaimana lelahnya Rani. Bukan hanya dari gerakannya, tetapi dari wajahnya yang tidak lagi secerah dulu. Saat itu, Dika tidak bertanya panjang. Ia hanya mengatakan satu kalimat sederhana, bahwa ia ingin Rani jujur padanya. Kalimat itu membuat Rani terdiam. Ia memegang piring yang sedang ia cuci, lalu perlahan meletakkannya kembali. Untuk beberapa saat, ia tidak mengatakan apapun. Namun kali ini, ia tidak lagi bisa menghindar. Semua yang selama ini ia simpan, terasa terlalu berat untuk terus dipendam. Dengan suara pelan, Rani mulai bercerita. Ia tidak langsung menjelaskan semuanya, tetapi sedikit demi sedikit, ia membuka apa yang ia alami selama Dika tidak ada. Tentang pekerjaan yang tidak pernah berhenti, tentang bagaimana ia jarang diberi waktu untuk dirinya sendiri, dan tentang perasaan tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga. Dika hanya diam mendengarkan. Setiap kata yang keluar dari Rani terasa seperti sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai mengingat kembali semua hal yang ia lihat sejak ia pulang, dan semuanya kini terasa masuk akal. Rani tidak menangis, tetapi suaranya cukup untuk menunjukkan betapa berat semua yang ia rasakan. Ia tidak menyalahkan siapapun secara langsung, hanya menyampaikan apa yang ia alami dengan jujur. Suasana menjadi sunyi setelah itu. Dika tidak langsung merespons, tetapi dari cara ia menarik napas dan menundukkan kepala, terlihat jelas bahwa ia sedang menahan sesuatu. Dan di momen itu, kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap sepenuhnya. Bukan melalui bukti besar, tetapi melalui kejujuran yang akhirnya berani disampaikan.
mengubah semua yang selama ini hanya terasa menjadi sesuatu yang nyata dan tidak bisa lagi diabaikan. Kenyataan yang tidak bisa lagi diabaikan itu akhirnya memunculkan emosi yang selama ini tertahan dalam diri Dika. Ia berdiri di tempatnya dengan pikiran yang penuh, mencoba menahan perasaan yang datang bertubi-tubi. Selama ini ia percaya bahwa semua baik-baik saja, bahwa Rani hidup dengan cukup dan tenang. Namun apa yang ia dengar malam itu justru menghancurkan keyakinannya sendiri. Dika tidak langsung berbicara keras, tetapi raut wajahnya berubah. Ada kekecewaan yang dalam, bukan hanya kepada keadaan, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ia merasa bersalah karena tidak pernah benar-benar melihat kondisi Rani dari dekat. Ia terlalu percaya bahwa semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Pagi harinya, suasana rumah terasa berbeda. Dika tidak lagi bersikap seperti biasanya. Ia lebih banyak diam, tetapi dari caranya memperhatikan sekitar, terlihat bahwa ia sedang menahan sesuatu. Ia mulai melihat semua dengan lebih jelas, bagaimana Rani selalu sibuk, bagaimana ia jarang duduk bersama, dan bagaimana orang lain di rumah itu menjalani hari dengan lebih santai. Akhirnya Dika tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia berbicara di ruang tengah dengan nada yang tegas, menanyakan secara langsung tentang apa yang sebenarnya terjadi selama ia pergi. Suaranya tidak meninggi, tetapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Ibu mertuanya mencoba menjawab dengan penjelasan yang terdengar sederhana, mengatakan bahwa Rani hanya membantu seperti biasa. Namun kali ini, Dika tidak bisa menerima jawaban itu begitu saja. Ia menyampaikan apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar dari Rani. Suasana menjadi semakin tegang. Tidak ada yang langsung memberikan penjelasan yang memuaskan. Keheningan itu terasa berat, seolah semua orang menyadari bahwa situasi ini tidak bisa lagi dianggap biasa. Sinta berdiri di kejauhan, tidak ikut berbicara. Ia hanya menyaksikan bagaimana semua yang selama ini ia pendam akhirnya muncul ke permukaan. Dan di titik itu, emosi yang selama ini tertahan akhirnya benar-benar mencapai batasnya, mengubah suasana rumah yang sebelumnya terlihat tenang menjadi penuh ketegangan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Ketegangan yang tidak bisa lagi disembunyikan itu akhirnya mendorong Dika untuk mengambil sikap yang selama ini ia tahan. Ia tidak ingin situasi ini terus berlarut tanpa arah yang jelas. Setelah percakapan yang penuh tekanan itu, Dika memilih untuk menenangkan diri sejenak, menjauh dari suasana rumah agar bisa berpikir dengan lebih jernih. Ia duduk sendiri di luar rumah, mengingat semua yang telah terjadi sejak ia kembali. Wajah Rani yang lelah, sikapnya yang selama diam, dan semua cerita yang baru ia dengar kembali terlintas di pikirannya. Semua itu membuatnya sadar bahwa ini bukan sekedar kesalahpahaman kecil, tetapi sesuatu yang sudah berlangsung cukup lama. Dika mulai memahami bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, maka keadaan ini tidak akan berubah. Ia tidak ingin Rani terus berada dalam situasi yang membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Ia juga tidak ingin terus berada di antara dua posisi tanpa mengambil keputusan yang jelas. Setelah cukup lama berpikir, Dika akhirnya kembali masuk ke dalam rumah. Wajahnya terlihat lebih tenang, tetapi juga lebih tegas. Ia memanggil semua orang untuk berkumpul, bukan untuk memperdebatkan apa yang sudah terjadi, tetapi untuk menyampaikan keputusan yang telah ia ambil. Dengan suara yang terkendali, Dika mengatakan bahwa ia tidak bisa membiarkan keadaan seperti ini terus berlanjut. Ia menghargai keluarganya, tetapi ia juga memiliki tanggung jawab terhadap istrinya. Ia menyampaikan bahwa ia akan membawa Rani pergi dari rumah itu dan memulai kehidupan mereka sendiri. Suasana langsung menjadi hening. Tidak ada yang menyangka keputusan itu akan disampaikan secepat ini. Ibu mertuanya terlihat terdiam, sementara anggota keluarga lainnya tidak langsung memberikan tanggapan. Rani yang mendengar itu hanya bisa menunduk. Ia tidak menyangka Dika akan mengambil langkah sebesar ini. Di dalam hatinya, ada rasa lega yang perlahan muncul, meskipun ia juga menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah banyak hal. Dan di momen itu, Dika akhirnya memilih, bukan hanya sebagai seorang anak, tetapi sebagai seorang suami yang ingin memperbaiki sesuatu yang selama ini terabaikan, meskipun harus mengambil langkah yang tidak mudah. Langkah yang tidak mudah itu akhirnya benar-benar dijalani oleh Dika tanpa ragu setelah keputusan tersebut diucapkan. Ia tidak ingin menunda, karena ia tahu semakin lama ia bertahan,
semakin berat bagi Rani untuk keluar dari situasi itu. Hari itu juga, ia mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pergi. Rani masih terlihat terdiam, seolah mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia tidak pernah membayangkan bahwa semua akan berubah secepat ini. Selama ini ia hanya berharap keadaan membaik, tetapi tidak pernah berpikir bahwa ia akan benar-benar meninggalkan rumah itu. Dika mengemas beberapa barang penting dengan tenang. Ia tidak membawa banyak hal, hanya yang benar-benar dibutuhkan untuk memulai kembali dari awal. Rani membantu dengan langkah yang masih ragu, tetapi perlahan ia mulai mengikuti apa yang dilakukan suaminya. Di sisi lain, suasana rumah menjadi sunyi. Tidak ada yang benar-benar mencoba menghentikan mereka, tetapi juga tidak ada yang memberikan dukungan secara langsung. Semua seolah membiarkan keputusan itu terjadi tanpa banyak kata. Saat mereka akhirnya berdiri di depan pintu, Rani menoleh sejenak ke dalam rumah. Ada banyak kenangan yang tertinggal di sana, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Namun kali ini, ia tidak merasa berat untuk melangkah pergi. Dika menggenggam tangan Rani dengan erat, memberikan isyarat bahwa ia tidak sendiri lagi. Tanpa banyak kata, mereka melangkah keluar bersama, meninggalkan tempat yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan mereka. Langkah itu terasa ringan, meskipun masa depan belum sepenuhnya jelas. Namun bagi Rani itu sudah cukup. Ia tidak lagi berada di tempat yang membuatnya harus terus bertahan tanpa suara. Dan di titik itu, mereka tidak hanya meninggalkan sebuah rumah, tetapi juga meninggalkan masa lalu yang penuh tekanan. Memulai sesuatu yang baru, dengan harapan bahwa kali ini, kehidupan yang mereka jalani benar-benar menjadi milik mereka sendiri. Kehidupan yang benar-benar menjadi milik mereka sendiri itu mulai terasa sejak hari-hari pertama mereka tinggal di tempat baru. Rumah kecil yang mereka tempati tidak sebesar sebelumnya, tetapi suasananya jauh berbeda. Tidak ada tekanan yang tidak terlihat, tidak ada perasaan harus selalu berhati-hati dalam setiap langkah. Rani mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, ketenangan. Pagi hari kini terasa berbeda. Rani tetap bangun lebih awal, tetapi bukan karena tuntutan, melainkan karena kebiasaan yang masih terbawa. Ia menyiapkan sarapan dengan perasaan yang lebih ringan. Dika sesekali ikut membantu, sesuatu yang dulu jarang ia rasakan. Hal-hal sederhana itu justru membuat Rani merasa lebih dihargai. Mereka mulai membagi tugas secara perlahan. Tidak ada yang merasa terbebani, karena semuanya dilakukan dengan kesepakatan. Rani juga mulai memiliki waktu untuk dirinya sendiri, meskipun hanya sebentar. Ia bisa duduk tanpa rasa bersalah, menikmati keheningan yang dulu terasa asing baginya. Dika juga berusaha membangun kembali kepercayaan dalam hubungan mereka. Ia lebih sering mengajak Rani berbicara, mendengarkan tanpa menyela. Ia ingin memastikan bahwa kali ini tidak ada lagi hal yang terlewat tanpa ia sadari. Meski kehidupan mereka masih sederhana, keduanya merasa lebih cukup. Tidak ada kemewahan, tetapi ada rasa aman yang sebelumnya tidak mereka rasakan. Rani mulai tersenyum lebih sering, bukan karena harus terlihat kuat, tetapi karena ia benar-benar merasa lebih baik. Sesekali, kenangan lama masih muncul, namun kali ini Rani tidak lagi merasa terjebak di dalamnya. Ia melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang membawanya ke titik sekarang. Dan di tengah proses menata ulang hidup itu, Rani mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari keadaan yang sempurna, tetapi dari keberanian untuk memilih kehidupan yang lebih layak, meskipun harus dimulai dari awal. Memulai dari awal itu ternyata bukan hanya tentang membangun kehidupan baru, tetapi juga tentang menyembuhkan luka yang selama ini tertinggal di dalam diri Rani. Hari-hari yang ia jalani kini terasa lebih tenang, tetapi sesekali bayangan masa lalu masih datang tanpa diduga. Ada momen di mana ia terdiam, mengingat kembali bagaimana ia dulu menjalani semuanya dengan perasaan yang tertahan. Namun kali ini, ia tidak lagi merasa terjebak di dalam kenangan itu. Rani mulai belajar menerima bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Ia tidak menyalahkan dirinya sendiri seperti dulu. Ia mulai memahami bahwa ia telah melakukan yang terbaik dalam kondisi yang ia hadapi. Dika juga menyadari bahwa proses ini tidak bisa instan. Ia tidak memaksa Rani untuk melupakan, tetapi memilih untuk menemani. Ia memberikan ruang bagi Rani untuk bercerita kapanpun ia siap tanpa tekanan. Kehadiran Dika yang lebih terbuka dan perhatian membuat Rani merasa lebih aman. Perlahan, Rani mulai menemukan kembali dirinya.
Ia mencoba melakukan hal-hal kecil yang dulu ia sukai, seperti merapikan rumah dengan cara yang ia inginkan, atau sekedar duduk menikmati waktu tanpa merasa bersalah. Hal-hal sederhana itu membawa perubahan besar dalam dirinya. Ia juga mulai berani menyampaikan pendapatnya, meskipun masih dengan hati-hati. Dika selalu mendengarkan, membuat Rani semakin percaya bahwa suaranya memang berarti. Kepercayaan dirinya yang sempat hilang perlahan kembali. Hubungan mereka menjadi lebih kuat, bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena mereka belajar menghadapi semuanya bersama. Mereka tidak lagi menutup-nutupi perasaan, tetapi berusaha saling memahami. Dan di tengah proses itu, Rani mulai merasakan bahwa luka yang dulu terasa begitu berat, kini perlahan memudar. Bukan karena hilang sepenuhnya, tetapi karena ia telah menemukan cara untuk hidup berdampingan dengannya, tanpa membiarkannya mengendalikan masa depan yang sedang ia bangun. Masa depan yang sedang ia bangun itu akhirnya membawa Rani pada satu titik pemahaman yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia duduk di ruang kecil rumahnya suatu sore, memandangi cahaya matahari yang masuk perlahan melalui jendela. Tidak ada kemewahan di sekitarnya, tetapi ada rasa damai yang dulu terasa begitu jauh. Rani mengingat kembali semua yang telah ia lalui. Dari hari-hari penuh kelelahan, perasaan tidak dianggap, hingga momen di mana ia hampir kehilangan dirinya sendiri. Semua itu terasa seperti cerita panjang yang pernah ia jalani dengan diam, tanpa tahu bagaimana akhirnya. Kini, ia melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat masa lalu sebagai sesuatu yang hanya menyakitkan, tetapi sebagai pelajaran yang membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Ia belajar bahwa kesabaran memang penting, tetapi kesabaran tanpa batas bisa membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Dika duduk di sampingnya, tanpa banyak kata. Kehadiran itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Tidak ada lagi jarak yang dulu terasa begitu jauh. Mereka kini menjalani kehidupan yang lebih sederhana, tetapi jauh lebih jujur dan saling menghargai. Dari semua yang terjadi, Rani akhirnya memahami bahwa keluarga bukan hanya tentang hubungan darah atau status, tetapi tentang bagaimana seseorang diperlakukan dan dihargai. Tempat yang seharusnya memberi rasa aman, tidak seharusnya menjadi tempat untuk bertahan dalam diam. Ia juga menyadari bahwa suara yang ia pendam selama ini sebenarnya memiliki arti, bahwa setiap orang berhak untuk didengar, dihargai, dan diperlakukan dengan layak. Rani tersenyum kecil, bukan karena hidupnya sudah sempurna, tetapi karena ia telah menemukan kembali dirinya. Ia tidak lagi hanya bertahan, tetapi benar-benar hidup dengan pilihan yang ia yakini. Dan dari perjalanan itu, satu pelajaran yang paling ia pegang adalah, dalam kehidupan, diam bukan selalu jalan terbaik. Karena terkadang, keberanian untuk melangkah dan memilih diri sendiri adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya.